Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, terutama para sahabat Dacil Official, Bang Rai, Bang Rego, Bang Barat, dan semuanya Aki Selamat, serta yang ada di sini, Bang Jordi, Bang Kling, serta Kirak Sabuana, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Oke, untuk para sahabat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya sudah menyembuhkan yang namanya abrag dari luka dalamnya, karena mereka kemarin tak tahu kenapa abrag bisa jadi luka dalam. Yang jelas mungkin dia bertarung, ya namanya juga preman gitu kan, bisa bertarung dengan siapa aja ya Brag ya. Nah, yang jelas gini Brag, kita sekarang sudah alhamdulillah sudah abrag sudah bisa buka hati, buka mata, buka pikiran bahwa apa yang dilakukan selama ini abrag itu salah, benar ya? Enggak ada abrag, sambil rokok aja, santai. Karena luka dalamnya udah sembuh, ini abrag ceritanya ya. Jadi dia insya Allah para sahabat mudah-mudahan bisa ikut saya dan ikut Bang Rai selamanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Brag? Mudah-mudahan ya, istiqomah ya. Untuk itu para sahabat Bos Dacil Official dimanapun berada, saya mohon dukungannya untuk channel Bos Dacil Official dan perjalanan Bos Dacil Official ini bagaimana nanti selanjutnya amati dan ikuti perkembangan channel ini. Nah untuk itu para sahabat, sebelumnya dan sesudahnya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum silahkan di subscribe, di like, di komen, serta di share, dibagikan ke sebanyak mungkin ya. Oke Brag ya, jadi begini Brag ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin para sahabat juga melihat kita berbincang-bincang, kita bersatu, tapi keinginan para sahabat itu selamanya kita begini harmonis gitu kan, kamu tidak memimpin preman-preman yang di jalanan. Nah, saya sebenarnya ingin tahu apa sih perasaan kamu, apa sih unek-unek kamu. Mungkin kamu dalam hal ini saya yakin kamu belum begitu bisa terbuka ke saya, dan untuk itu biar kamu tidak canggung ngomong pada saya sedikit hipnotis ya Brak ya. Artinya di ini kan ya, pikirannya dikosongkan supaya kamu berbicara belak-belakan, biar nggak malu bicara yang apapun tentang saya, tentang semuanya gitu kan. Kalau di luar kesadaran kamu mungkin kamu bisa ngobrol sejujurnya. Oke lah, ini mohon maaf ya Brak ya, demi kebaikan kita semua ya. Dan sebenarnya ilmu apa yang kau pelajari selama ini di samping ilmu kejayaan, ilmu kekebalan, dan ilmu kanuragan yang lainnya? Ilmu apa aja? Sebenarnya di tubuh saya ini sangat banyak. Ya. Yang pertama, ada, tapi sih kalau saya cuman ada dua. Ya. Jadi ada dua, disepertikan gini, adanya mau jualan rame atau dagang rame, yang dua putus cinta perempuan atau cowok, itu tinggal datang aja sama siapa. Oh, artinya kamu ini punya gudang ilmu pelet gitu ya? Iya. Itu dari guru kamu itu siapa? Ki Tamilung itu. Terus karena dia itu menggurukan itu sebenarnya banyak sih. Itu tapi tergantung orangnya yang mau begini. Tapi kalau misalkan ingkar, emang saya juga nggak bisa. Terus Brang, kalau ilmu kamu pelajari nggak ilmu pin rame usaha, pingin punya jabatan, pingin mempertahankan jabatan, misalkan pin mempertahankan usahanya supaya usahanya itu nambah maju, nambah pesat, ada Brang? Ada. Oh, ada. Gampang itu. Tadi kan saya udah bilang. Jadi misalkan nih pengen jualan rame atau pengen naik pangkat, pengen naik istilahnya jabatan lah, itu tinggal datang aja ke siapa. Oh bisa ya Brag ya. Makanya si Abrag apa yang keinginan orang-orang itu
siap berjuangkan. Oh, Gitu. begitu. Pokoknya seluar itu ya. Mungkin zaman sekarang kan kebanyakannya itu putus cinta cowok atau perempuan. Oh, ya. Jadi Abrag ini mempelajari ilmu pelet. Iya. Pernah dibuktikan, dipraktekkan, Brak? Oh, di pikiran saya, alhamdulillah, bahkan sudah banyak yang datang sama saya. Itu jangankan orang dekat, orang luar dari wilayah kita, wilayah saya banyak, luar daerah lah, banyak datang ke tempat saya. Tapi kalau bagi saya sih, alhamdulillah, sampai bisa nolongin orang semaunya seperti gitu, gitu Bang Najir. Ya, syukur alhamdulillah ya para sahabat, Abrag ini terbuka karena dia nggak sadar sebenarnya ini ngomong, nggak sadar, nggak apa-apa. Para sahabat kita korek ya, ini sebagai unek-unek. Ternyata Abrag ini pingin nyalurkan ilmu peletnya para sahabat gitu ya, pingin nyalurkan ilmu untuk menimba jabatan atau pangkat serta dalam usaha keramaiannya begitu. Mungkin saya percaya pada syariatnya ya, saya percaya pada syariatnya. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala para sahabat ya. Sebenarnya begini Bang Najir, saya itu bukan nggak bisa gitu ya, bukan nggak bisa misalkan menolong orang-orang, tapi di tubuh saya ini atau di pikiran saya ini perasaan saya itu masih terbendung, nggak tahu atau gimana gitu ya. Tapi perasaan masih terbendung. Tapi walaupun saya ini terbendung itu ya di perasaan saya, tapi alhamdulillah kalau orang ada saya tolongin. Tapi pikiran saya nggak ada misalkan buruk sama siapa aja, saya lurus, nolongin lurus sebenarnya. Gitu. Itu kejujurannya para sahabat, hati yang paling dalam si Abrag itu ternyata baik ya para sahabat. Cuma kemarin itu dia dipengaruhi si Tesen sama si Mada Ompong. Dan gurunya itu dulu Kino Torogo, dan Kino Torogo itu punya guru itu lagi sahabat lagi yang namanya Kitamilung. Jadi si Abrag ini bergurunya ke Kitamilung gitu. Sama aja itu dengan sebenarnya Kino Torogo. Bang Najir, kalau Kitamilung itu melajari saya itu sangat baik ya. Jadi sangat baiknya begini. Gimana dipintanya berarti ya? Kalau misalkan ada orang minta tolong sama lo, jalani, tolongin orang, gitu. Mau misalkan dia itu mau dagang supaya rame, mau misalkan mau naik jabatan, apa mau misalkan percintaan, apa segala macam, itu kamu harus pegang. Oke para sahabat, ternyata Kitamilung itu sosoknya kalau ke muridnya itu sangat baik, sangat mengarahkan. Tapi kalau ke guru-guru spiritual seperti Bang Rai, Bang Jordi, Kirasabuana, dan Bang Keling, itu musuhnya ternyata. Dan termasuk ke Bang Renggo dan semuanya di sana. Karena mereka tidak mau kegiatannya dihalangi atau dijegal sama spiritual itu. Padahal Kitamilung itu emang benar, punya ilmu hitamnya gitu kan. Tapi dia siapapun dikasih asal berani mempertanggungjawabkannya gitu. Termasuk kamu Brag ya, minta ilmu kesaktian, minta ilmu segalanya, dikasih, tapi kamu yang mempertanggungjawabkannya sendiri. Soalnya dia gini, guru saya itu Kitamilung gitu ya, itu kan ada pilihan. Kalau misalkan lu mau lurus, luruskan. Kalau lu mau misalkan mau jalannya belok, itu ada pilihan di hati kamu. Tapi sebenarnya saya ini udah pilihan lurus sih dari awal atau dari pertama juga. Saya berguru kemana aja, saya itu pikiran saya lurus. Cuman ya mungkin nggak tahu lah, saya juga nggak ngerti. Gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang mau minta tolong, siap saya nolongin. Gitu. Mau misalkan putus cinta, mau nyambung lagi, mau misalkan apa jualan supaya rame, atau mau naik jabatan, datang aja Mas Abra. Gitu Bang Nasir. Ya. Oke, para sahabat ya, jelas itu hati unek-unek si Abrag yang paling jujur. Karena dia saya hilangkan akal pikirannya karena dia membicarakan unek-uneknya itu. Kalau dalam keadaan sadar si Abrag ini pasti malu, agak sungkan ke saya gitu ya. Tapi dia alhamdulillah saya sedikit ini kan dulu hilangkan kesadarannya dulu. Tapi kalau dia nanti sadar,
Dia nggak tahu apa-apa, dia ngomong ke saya itu nggak tahu apa yang dia omongin. Jadi gitu para sahabat ya. Jadi jangan kaget para sahabat kalau si Abrag udah saya kembalikan normalkan kembali, dia anggapnya nggak bicara apa-apa gitu ya. Padahal dia dalam unek-uneknya, dalam berbicaranya di bawah kesadarannya, dia berbicara seperti itu ke saya. Hati si Abrag itu sangat baik ternyata. Namun dalam hal ini si Abrag ini dibujuk rayu sama orang-orang anak buahnya yang preman-preman apa ya, Brag ya, yang suka taruh bobok gitu kan, suka malak-malakin apaan itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu nanti kita sedikit demi sedikit kita akan sadarkan mereka, berupaya dan mengingatkan selalu karena mereka itu hilap semua. Saya juga sebenarnya Bang Acil Ya, pengen atau ingin menjalankan kehidupan saya supaya lurus gitu ya. Tapi ya mungkin tadi kan saya udah bilang, bahkan ya mungkin ada satu terbendung di tubuh saya ini. Tapi kalau hati saya nggak ada jelek, sama siapa aja nggak. Gitu. Saya siap nolongin seperti gimana aja. Gitu. Cuman ya mungkin saya juga nggak tahu lah, nggak tahu kayak gimana. Tapi hati saya tetap bersih, nggak ada kotoran, nggak ada kebencian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Oke, gini Brag, saya normalkan kembali kamu ya. Nanti setelah ini kamu istirahat aja ke belakang. Takutnya saya ada tamu lagi gitu kan ya. Tadi kamu ngomong apa Brag? Ngomong apa kan? Saya? Ini para sahabat, ini si Abrag dalam normal ya. Tadi di bawah kendali pikirannya, sekarang normal ya. Dia nggak terima ngomong apa-apa. Padahal kita udah tahu para sahabat ya, kita tahu apa hati si Abrag ini. Ya Brag ya, kamu yang jelas sekarang istirahat, persiapkan diri kamu untuk mengingatkan teman-teman kamu ya. Silahkan kamu istirahat aja ke belakang. Oke, siap. Ya, yang sudah siapkan kamarnya ya. Kamu istirahat. Masa Brag? Si Abrag nggak pegang si Abrag saya. Bener kamu? Paden, apa-apaan kamu nggak sopan, bukan salam apa? Sebelum si Kamu ke rumah orang. karena aku tidak sama lo. Udah kenapa kamu? Kemana aja Brag? Si Abrag saya tidak bawa dan saya tidak apa-apain si Abrag. Saya tidak kenal si Abrag. Si Abrag di mana? Jangan bohong lo. Jangan bohong bagaimana? Kemarin sekarang juga si Abrag. Si Abrag tidak ada di tempat saya. Lo jangan bohong lo. Kamu jangan bohong. Keluarkan si Abrag sekarang juga. Jangan-jangan lo yang guna-gunain. Pengajar lo. Hati-hati Bang Acil. Bertele-tele aja. Ini tenang kameramen. Ini tidak sopan. Ini tidak bisa kita biarkan. Di rumah saya, di kediaman saya, bukannya salam, bukannya apa malah. Gua udah nggak tahan, bos gua disekap di sini. Disekap bagaimana? Emang si Abrag dipengaruhi apa sama saya? Nggak dipengaruhi apa-apa saya. Lo jangan banyak berbohong. Selalu berbohong lo. Terus artinya kamu tidak terima si Abrag kalau saya. Tidak akan kami terima. Bos gua jadi disekap di sini. Bawa keluar aja Bang Acil. Biarin di sini aja. Biar kameramen di sini aja. Nanti kita bikin mereka ini apa ya? Matiin kameranya. Diam kamu. Itu saya lagi berbincang dengan sahabat saya. Rujak kamu. Gue tarik sekali lagi. Dia macam Brag. Si Abrag tidak ada di sini. Yang bener kamu. Hei, cepat keluarin. Kalian mau apa? Jangan sampai murka di sini kamu. Apa yang kamu bisa lakukan? Silahkan. Dacil tidak takut. Nah, bukan si Dacil. Kerja dia di rumahnya. Hampusin Bang Acil. Rupanya lu menantang juga. Awas, hati-hati. Jabar. Dia orangnya agak dikit sakti. Dan licik juga. Ngajar. Bangun. Bangun. Ayo,
Bisa apa? Pantesan juga bos kita disekap. Kalian Dia udah menambah kuat lagi nih ilmunya. baru tahu kalian ya. Kalian mau apa Ngajar. sekarang? Kalian yang biadab. Preman Yang biadab juga. Kemana itu bos gua? Hah? Diapain tuh bos gua? Hah? Mana lo? Abrag sudah sadar dan akan ikut Bang Rai berserta kami. Dan kalian Tidak bakalan. Kalau paksa dia. Iya. paksa bagaimana preman cuk Ada lo kasih ramuan sama dia di sini sama lu. Akan melaporkan lo sama Mad Ompong. silahkan mau Kalau sukses cepet tahu, nanti lo bakal kalah sama dia. Iya. kalian yang akan di sini bikin gua tiker. Mampus aja dia. Sombong juga. Ayo serang. Yes. Hati-hati. Jabar, bangun. Lebih Kode. baik kalian pergi atau gua di sini lumpuhkan kalian. Emang ngajar sudah Cil. Kalian mau apa? Ini. Saya tidak paham dengan keinginan kalian dan kalian harus saya. Keluarkan si Cabar sekarang juga. Seandainya saja saya bisa meniadakan kalian, saya udah tiadakan. Tapi saya dikasih amanatnya hanya untuk menyadarkan dan mengingatkan kalian. Paham itu permen busuk? Itu tidak bakal. Bos gua suatu saat nanti itu bos Abrag akan kembali semula. Iya. Tidak mungkin. Gua akan usaha supaya si Abrek sadar. Silahkan kalau kalian mampu. Si Abrag tidak Kita akan berkumpul sama Tyson, sama bos juga Jompong. Allahu Akbar. Pergi kalian dari sini atau gue luar kalian. Bangun. Jabar, ayo kita. Daripada kalian saya bikin lato-lato kalian hilang di sini. Lebih baik kalian Diam pergi dong. dulu. Ingat. Bocah kalau usaha gua akan Ayo. balik lagi. Silahkan kalau kalian mampu. Gua matiin lu. Tunggu satu saat. Aduh, Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beginilah kameramen. Mereka mungkin tidak terima si Abrag. Saya sadarkan dan saya ajak tobat. Mungkin preman-preman anak buahnya itu tidak terima. Bagaimanapun caranya, saya harus berhati-hati para sahabat ya. Mohon doa dan dukungannya serta sarannya dari para sahabat. Karena apa? Preman-preman itu tidak akan tinggal diam. Selama si Abrag saya obati, selama si Abrag saya arahkan ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, mungkin mereka tidak terima. Tapi saya tetap berupaya untuk menyadarkan mereka, untuk mengingatkan mereka, untuk menasihati mereka. Seandainya saja saya punya hak untuk meniadakan mereka, udah saya tiadakan. Namun itu bukan wewenang dan tugas saya. Hanya Allah yang bisa membukakan hati mereka agar mereka selalu tobat dan selalu dan bisa hijrah ke jalan yang benar. Seperti itu para sahabat ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini si Abrag saya sudah amankan. Mudah-mudahan si Abrag istiqomah. Tetapi saya juga harus hati-hati dengan antek-anteknya si Abrag ini. Nggak terima karena tetap masih dipengaruhi sama pendekar kembar itu, sama si Tyson, sama si Mad Ompong. Itulah kelakuan mereka. Oke lah para sahabat, sifat-sifat seperti itulah yang tidak perlu para sahabat contoh atau praktekkan dalam kegiatan sehari-hari, karena itu perbuatan yang kurang baik, perbuatan yang menyesatkan. Silahkan para sahabat nilai sendiri, sehingga tontonan ini bisa jadi tuntunan para sahabat. Meskipun masih banyak kekurangannya Bos Dacil Official ini untuk membangun suatu skema atau narasi yang baik, tapi inilah Bos Dacil apa adanya. Mudah-mudahan dengan komentar para sahabat, Bos Dacil sudah bisa menyusun strategi-strategi yang bagus dan bisa disukai sama para sahabat semuanya gitu ya. Bagaimana kisah kelanjutannya dari channel Bos Dacil Official ini? Mudah-mudahan
kedepannya makin berkembang, makin bisa apa artinya diterima oleh kalangan, semua kalangan. Karena itulah berkat doa para sahabat dimanapun berada. Oke, tak lupa kepada Bang Rai, Bang Renggo, Bang Barat, dan Aki Slamet, serta siapapun yang ada di sana, yang ada di sini, Bang Jordi, Bang Peling, Kirak Sabuana, dan itu para sahabat saya, para senior saya, para guru saya. Mudah-mudahan aja dengan wasilahnya doa dari para sahabat dan para senior saya, guru saya, mudah-mudahan saya selalu istiqomah dan selalu bisa mengingatkan dan menasihati mereka yang hilaf itu. Oke para sahabat, gitu aja ya. Sekali lagi mohon doa dan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, serta share sebanyak mungkin di channel Bos Dacil Official ini. Oke, terima kasih para sahabat. Nantikan kisah selanjutnya, cerita selanjutnya, bagaimana si Abrag itu, apa benar-benar tobatnya serius atau hanya sekedar bohong-bohongan ngebohongi saya dan Bang Rai. Itu nanti kita lihat aja ke depannya perkembangannya. Yang jelas para anak-anak si Abrag ini, si Kolel, si Jack, si Jabar, itu mereka tidak terima. Dengan doa para sahabat, mereka insya Allah bisa luluh lantah hatinya, bisa dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih, gitu aja para sahabat Bos Dacil Official dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.